Assalamualaikum, saya Retnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Misteri Kematian Ratmi bagian yang ke-6. Cerita misteri ini ditulis oleh Endogrin dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pertemuan warga dilakukan oleh Bapak Lurah dan kawan-kawan. Cerita dari sang pemilik pasar malam ini, apakah memang hanya mitos belaka atau benar-benar sebuah fakta? Tidak ada yang tahu. Bukankah Bapak bilang orang yang sebelumnya gantung diri itu juga kerabatnya? Tanya sang pemilik. Ibu mertuanya lebih tepatnya. Sang pemilik mengangguk-angguk. Lalu dia mengambil sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Tapi sebelum kematian Ratmi tidak ada seorang pun yang melihat bola api seperti ini. Bapak menimpali. Tidak ada orang yang melihat bukan berarti bola api itu tidak ada, bukan? Pak Lurah semakin bingung. Begitu juga Bapak. Kami berempat termasuk saya yang sedari tadi menyimak pembicaraan ini langsung terdiam tanpa kata-kata. Di tengah keramaian suara alunan musik dangdut dan gemerlapnya lampu yang kelap-kelip dari berbagai wahana, di warung bubur kacang ijo ini seperti ada kesunyian yang dalam. Ada kengerian dalam hati yang tidak bisa kita ungkapkan. Entah berapa lama kami terdiam, hanya sibuk menikmati rokok kretek masing-masing. Saya memperhatikan ketiga wajah pria dewasa yang sedang gelisah ini. Si pemilik mungkin gelisah dengan nasib pasar malamnya yang tak kunjung untung. Pak Lurah gelisah dengan nasib keluarganya. Sedangkan Bapak mungkin gelisah akan ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin sedang menunggu di esok hari dan seterusnya. Sementara saya tiba-tiba ingin melihat ke arah gerbang masuk pasar malam, entah kenapa. Di antara lalu lalangnya orang-orang yang berjalan dan suara teriakan-teriakan pedagang, mata saya hanya terfokus pada papan selamat datang. Samar-samar saya seperti melihat sesosok tubuh tua mengenakan kebaya tergantung di sana. Matanya yang melotot menatap ke arah saya dengan senyum yang sangat misterius. Ya, nenek Isur tersenyum kepada saya. Lalu bayangan itu kembali hilang. Ratmo kini jarang terlihat keluar rumah. Dua perempuan dalam hidupnya telah hilang untuk selamanya. Bahkan dia sudah tidak pergi untuk bekerja lagi. Sempat satu hari yang lalu seorang mandor datang ke rumahnya untuk menjenguk. Tapi nihil dari dalam rumah tak ada jawaban. Semua tetangganya juga merasa khawatir
karena di malam hari rumah Bang Ratmo selalu gelap. Kita beri waktu saja dia untuk menyendiri, Pak Lurah, kata bapak saya sore itu di warung Mbak Susi. Tapi kalau begini terus kasihan. Bagaimana dia makan? Sedang apa dia di rumah? Atau jangan-jangan? Semua mata kaget ketika mendengar ucapan Pak Lurah. Jadilah mereka semua langsung berlarian menuju ke rumah Bang Ratmo, termasuk saya yang mengikuti rombongan ini dari belakang. Bang Ratmo, kata salah satu warga sambil terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Apa kita dobrak saja pintunya, Pak Lurah? Namun belum sempat Pak Lurah mengeluarkan perintah, pintu rumah terbuka perlahan. Dari dalam nampak wajah yang begitu asing, rambut yang acak-acakan dengan kumis dan janggut yang begitu kusut. Kami hampir tidak mengenali lagi Bang Ratmo yang biasanya berpenampilan rapi dan klimis. Kamu baik-baik saja, Ratmo? Tanya Pak Lurah. Bang Ratmo hanya mengangguk. Semua warga mulai menawarkan ajakan untuk makan di rumahnya. Namun Bang Ratmo menggeleng. Dia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan segan-segan untuk meminta ya, kata tetangganya dengan raut wajah penuh rasa khawatir. Bang Ratmo mengangguk lagi. Setelah hening beberapa saat karena tidak ada lagi pertanyaan dari warga, keadaan menjadi canggung. Apalagi Bang Ratmo tidak mempersilahkan warga untuk duduk ataupun masuk ke rumahnya. Boleh saya istirahat lagi ya? Akhirnya Bang Ratmo berbicara juga. Pak Lurah mengangguk, kemudian pintu yang sedari tadinya dibuka setengah itu kembali tertutup. Sang pemilik pasar malam rupanya menyerah. Siang itu ketika saya baru pulang sekolah dan lewat depan lapangan, terlihat wahana-wahana permainan sedang dibongkar. Tenda-tenda tempat para pekerja juga mulai terlihat dirapihkan. Dari kejauhan tampak sang pemilik melambaikan tangan. Lalu saya balas dengan lambaian juga, kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja ini. Rombongan pasar malam itu akan pergi ya, Pak? Sesampainya di rumah saya bertanya pada bapak. Iya, mereka juga sudah izin sama Pak Lurah. Katanya kalau terus-terusan bertahan mereka malah akan rugi lebih besar lagi. Wah, kampung akan semakin sepi dong, Pak. Begitulah, apalagi setelah hasil penyelidikan polisi keluar. Aku tidak mengerti dengan ucapan bapak. Tapi belum sempat aku bertanya, bapak mengajak saya untuk pergi ke balai desa. Katanya di sana akan ada pertemuan warga yang dihadiri polisi dan Ustadz Ridwan. Malam itu sekitar jam 7 malam, balai desa ramai oleh warga yang datang. Di meja depan sudah nampak Pak Lurah, Ustadz Ridwan dan beberapa orang dengan jaket kulit. Aku menduga mereka itu dari kepolisian. Mendengar dari bisik-bisik warga, katanya ini adalah pengumuman dari pihak kepolisian terkait kematian Teh Ratmi. Sambutan pertama dibuka oleh Pak Lurah. Setelah itu dari kepolisian, yang ternyata menyatakan bahwa kematian Teh Ratmi disebabkan oleh istilah medis yang saat ini tidak kami pahami sebagai warga kampung biasa. Tapi intinya Teh Ratmi sudah mati sebelum tubuhnya tergantung di pohon. Jadi itu artinya si Ratmi dibunuh. Warga mulai riuh. Pak Lurah mencoba menenangkan. Lalu Pak Polisi mencoba melanjutkan pembicaraan. Istilah-istilah medis yang rumit kembali diucapkan. Kami ini warga kampung, Pak. Tidak mengerti ucapan-ucapan orang sekolahan kayak gitu. Jadi intinya apa?
Protes salah satu warga yang kemudian diiyakan warga lainnya. Pak Lurah kembali mencoba menenangkan. Dia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, yang intinya Teh Ratmi kemungkinan dibunuh. Dan polisi akan kembali menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lainnya sampai kasus ini selesai. Setelah Pak Lurah selesai berbicara, selanjutnya Ustadz Ridwan berbicara. Dia mencoba membersihkan nama baiknya. Tuduhan-tuduhan mengenai pengajiannya yang dibilang sesat selama ini oleh orang-orang ternyata tidak benar. Bahwa Teh Ratmi bunuh diri karena stres setelah mengikuti pengajian itu juga tidak benar katanya. Perbincangan semakin hangat. Warga mulai antusias mengajukan banyak pertanyaan dan Pak Polisi dengan sabar menjawabnya satu-satu. Namun di balik keriuhan itu, bau amis tercium di hidung. Saya melirik kanan dan kiri, tapi tidak ada warga yang sadar. Apakah cuma saya saja yang mencium bau busuk ini? Di tengah saya mencari sumber bau, seorang perempuan terlihat sedang jongkok di sudut ruangan, mengenakan daster merah motif kembang-kembang. Matanya yang sayu memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di meja depan. Senyumnya merekah dari bibirnya yang tampak pucat. Jantung saya berdetak lebih kencang, kaki saya gemetar, dan keringat dingin mulai keluar. Belum sempat saya memalingkan muka, wajah perempuan itu berpaling ke arah saya. Dengan senyuman yang tampak ganjil, bayangan itu kemudian hilang. Keesokan harinya, polisi mulai menyelidiki. Warga ditanya-tanya kembali, dan dari kabar yang saya dengar katanya Bang Ratmo digiring ke kantor polisi. Apakah mungkin yang membunuh Teh Ratmi adalah suaminya sendiri? Lalu bagaimana dengan kematian Nenek Isur? Apakah dia dibunuh juga? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di kepala. Sore hari seperti biasa, di warung Mbak Susi terlihat Bang Usman dan bapak-bapak sedang berbincang-bincang. Katanya Bang Usman ini tadi siang baru pulang dari kantor polisi, mengingat dialah orang yang pertama menemukan jasad Teh Ratmi. Saya yang penasaran langsung ikut nimbrung sembari pura-pura membeli gorengan. Banyak banget pertanyaannya, saya sampai capek. Apalagi pertanyaan yang sama terus diulang-ulang, pusing kepala saya, ucap Bang Usman. Sial betul nasibmu, Man. Sudah mah diteror hantu Ratmi, sekarang malah urusan sama polisi. Hati-hati, bisa-bisa kamu yang dicurigai polisi. Sembarangan kamu kalau ngomong. Saya ini cuma kebetulan saja jadi korban keadaan. Saya sudah sejujur-jujurnya memberitahukan apa yang saya tahu, termasuk cerita hantu dan malam kejadian sebelum saya menemukan mayat si Ratmi, kata Bang Usman, kemudian tangannya mengambil gelas kopi. Apakah abang juga menceritakan ketika mendengar langkah kaki di samping rumah? Saya tidak bisa lagi menahan untuk tidak bertanya. Sudah. Dan kata Pak Polisi, langkah kaki yang selama ini saya kira hantu itu kemungkinan dia pelaku yang membawa jasad si Ratmi untuk digantung. Sebentar. Kayaknya kalau diingat-ingat lagi, langkah kaki itu lebih dari satu orang. Memang waktu itu tidak terlalu konsen karena keburu ketakutan. Tapi saya masih ingat suara langkah kaki yang terdengar di samping rumah itu lebih dari satu orang. Soalnya irama langkah kakinya terdengar bersautan. Bang Usman melanjutkan ucapannya. Andai kamu bukan penakut, dan malam itu ketika ada suara langkah kaki, kamu buru-buru mengintip ke jendela, mungkin masalahnya gak bakal serumit sekarang. Dan mungkin hantu si Ratmi gak bakal gentayangan, ucap Mbak Susi. Semua bapak yang ada di sana mengangguk sambil tersenyum mengejek Bang Usman. Kata polisi semalam, emang gimana katanya si Ranti meninggal? Diracun? Apa ditusuk? Perasaan waktu kita lihat mayat si Ratmi gak ada tanda-tandanya. Tanya Mbak Susi karena semalam memang dia tidak datang. Kemungkinannya dicekik katanya, Mbak. Saya menjawab. Pantesan selama ini hantu si Ratmi kalau ketemu orang suka bilang minta tolong.
Apa ada kemungkinan pembunuhnya si Ratmo ya? Tanya Kang Usman. Hus, jangan sembarangan sampean, nanti bisa fitnah. Kalau menurut saya mana mungkin. Kelihatannya selama ini mereka baik-baik saja. Lagian kan tahu sendiri si Ratmo orangnya kayak apa. Sore itu orang-orang yang sedang duduk di warung Mbak Susi mungkin sedang memikirkan hal yang sama. Siapa pembunuh Teh Ratmi? Namun jawabannya itu masih menjadi misteri. Namun satu hal yang membuat saya heran dengan orang-orang di sini. Sedari tadi terus memperbincangkan kematian Teh Ratmi. Namun tidak ada yang menanyakan apa penyebab kematian Nenek Isur. Apakah mereka lupa atau mereka tidak peduli? Apakah mereka tidak merasa aneh dalam satu keluarga ada dua orang yang meninggal dengan cara yang sama? Dan mereka seakan lupa dengan kejadian bola api yang dilihat Bang Burhan tempo hari. Hujan turun di Minggu pagi, memaksa warga Tegal Sari untuk beristirahat di rumah, menghentikan pekerjaannya di ladang untuk sementara. Kecuali mungkin bagi warga yang bekerja di perkebunan kakao. Mereka harus tetap pergi atau bulan depan tidak gajian. Saya sedang menyaksikan berita di televisi. Bapak sedang menikmati kopinya di teras depan. Sedangkan ibu, dia sibuk dengan cuciannya di kamar mandi. Hujan turun dengan lebatnya. Dari arah luar terdengar percakapan. Ketika saya menengok ke arah jendela kaca, saya melihat Bang Burhan sedang berbincang dengan Bapak. Tubuh Bang Burhan terbalut jas hujan. Dari wajahnya tampak dia sedang tergesa-gesa, seperti sedang mengabarkan sesuatu yang sangat darurat. Setelah itu Bang Burhan kembali pergi. Lalu Bapak dengan terburu-buru masuk ke dalam rumah. Saya tidak bertanya karena melihat raut wajah Bapak yang tampak serius. Bapak mengambil jas hujan dan sepatu karetnya. Tanpa sepatah kata pun Bapak pergi dengan langkah kaki terburu-buru. Mau kemana bapakmu? Tanya ibu. Saya hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Lalu ibu kembali ke kamar mandi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan saya larut kembali tenggelam dalam acara televisi. Mungkin saya tertidur ketika menonton televisi tadi. Saat saya bangun hujan sudah reda dan saya lihat di rumah tidak ada siapa-siapa. Mungkin Bapak belum pulang, tapi kemanakah ibu pergi? Saat saya keluar rumah di luar sudah sangat ramai. Banyak orang-orang yang sedang berkumpul di jalan. Mereka tampak berbisik-bisik. Namun saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Belum sempat saya keluar dari teras dan bertanya, dari kejauhan terdengar sirine mobil polisi terdengar. Rombongan yang terdiri dari 3 mobil itu lewat begitu saja di jalan. Kemudian warga bersorak meneriaki mobil itu. Saya semakin tidak mengerti saja. Setelah mobil itu pergi, tampak rombongan Pak Lurah dan warga termasuk Bapak sedang berjalan. Warga mulai riuh menghampiri mereka. Lalu pertanyaan-pertanyaan pun terlontar dari mulut para warga. Selama ini saya memang sudah curiga. Saya semakin tidak mengerti. Lalu pelan-pelan saya mencoba mendekati kerumunan warga yang sedang berbincang tersebut. Barulah saya tahu perihal semua penyebab keramaian ini. Bang Ratmo ditangkap oleh polisi. Katanya dia diduga membunuh Teh Ratmi. Hanya itu kabar yang saya dengar, tidak ada lagi kelanjutannya. Hujan kembali turun dengan tiba-tiba dan memaksa warga membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Itu baru duga, anak, kata Bapak setelah sampai di rumah dan berbincang dengan ibu. Soalnya tidak ada orang yang dicurigai polisi selain suaminya. Memang kasus pembunuhan itu pelakunya tidak akan jauh-jauh dari di sekeliling korban katanya. Alasan Ratmo pun yang mengatakan bahwa malam itu Ratmi pergi dari rumah, tidak ada saksi yang bisa membenarkannya. Terus kalau kematian Nenek Isur, Pak? Kalau itu Bapak juga tidak tahu, tapi polisi sedang menyelidikinya.
Ya mungkin saja Nenek Isur juga dibunuh. Tapi kalau melihat dia itu ibunya, mana mungkin Ratmo melakukannya juga. Dunia ini sudah gila, Pak. Memang Bapak nggak pernah lihat berita antar keluarga saling membunuh. Itu bukanlah hal yang aneh lagi sekarang ini. Ratmo ditangkap polisi tanpa perlawanan. Dia nampak seperti orang kebingungan. Entahlah, Bapak juga tidak tahu apa itu bentuk kesedihan karena kehilangan semua orang terdekatnya atau itu bentuk penyesalan akan perbuatannya. Lalu apa motif Bang Ratmo membunuh istrinya, Pak? Ibu mungkin penasaran. Dugaan polisi katanya ketika ia meminta izin Pak Lurah untuk melakukan penangkapan, malam itu mungkin saja Ratmo bertengkar hebat dengan Ratmi. Tapi bukankah kalau mereka bertengkar ada tetangganya yang mendengar, Pak? Tapi menurut orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya, bukankah keluarga mereka harmonis-harmonis saja? Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Terlalu banyak kejanggalan yang belum ia mengerti. Mungkin karena kejadiannya malam jadi tetangganya sudah pada tidur, Bu. Aku mencoba asal jawab. Lalu alasan Ratmo melakukannya? Dan bagaimana kejadiannya? Mungkin nanti kita akan mendapatkan jawabannya setelah Ratmo mengakui semua perbuatannya. Biarkan polisi bekerja, Bu. Kita harus percaya sama mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di desa Tegalsari? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri kematian Ratmi. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam misteri. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.